Untuk, melihat jangka pendeknya saya melihatnya juga masih ada ruang penguatan, tapi melihat kemarin di beberapa hari lalu itu penguatannya juga sudah cukup signifikan. Jadi memang, penguatan apa namanya, aksi profit taking sudah mulai terjadi juga, jadi maka penguatannya juga sudah cenderung terpangkas. Tapi melihat apakah dalam jangka pendek ini rupiah akan balik lagi ke 15.900-an, saya melihatnya, masih kecil kemungkinan ya juga. Melihat juga dari optimisme pasar ini melihat, The Fed menahan suku bunga, terus juga dari data-data tenaga kerja, terus juga dari dalam negeri juga masih positif. Saya rasa ruang penguatan masih cukup besar. Tapi melihat untuk ke bawah 15.400 sampai 300 itu masih kecil kemungkinan juga sih. Baik, Anda lihat penguatan rupiah ini lebih didominasi karena pelemahan indeks dolar atau memang karena kebijakan-kebijakan dan juga amunisi-amunisi dari Bank Indonesia ini sudah mulai terlihat hasilnya? Kombinasi juga sih, mungkin dari indeks dolar juga sudah mulai, overprice, terus juga kebijakan dari untuk mendorong rupiah juga sudah mulai kelihatan, walaupun memang, masih masih dini untuk melihat apakah, kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini sudah, cukup efektif sih. Baik, artinya jika indeks dolar ini masih dalam kisaran yang level yang sama, ada potensi rupiah ini untuk bertahan di 15.600-an? Untuk, ketika memang dolar masih, cenderung, dalam tren melemah ini, saya melihatnya juga rupiah masih berkisar di 15.600 hingga 15.500 sih. Baik, Anda lihat apakah mungkin akan bertahan di level saat ini hingga ke akhir tahun 2023? Kalau misalnya pasar masih optimis, terus juga The Fed masih, sentimen terus membentuk sentimen positif, saya rasa juga masih akan bertahan, atau juga ada kemungkinan juga masih menguat hingga di bawah 15.500. Baik, Anda lihat di level berapa rupiah mungkin akan berada dalam posisi terkuatnya di tahun ini? Untuk di tahun ini saya melihatnya, saya di kisaran 15.300 hingga 15.500. Baik, artinya tidak mungkin di level 15 ribuan atau di bawah 15.000? Untuk, dalam kisaran sebulan masih cukup sulit ya sepertinya. Baik, faktor apa lagi yang mungkin bisa mendongkrak kerja rupiah dari dalam negeri? Dari dalam negeri ini, sentimen dari DH ini masih belum terasa, mungkin di kuartal keempat nanti mungkin akan terasa di, sentimen dari DHI itu sendiri. Baik, kita sama-sama menunggu seperti apa lelang pertama dari SVBI dan juga SUVBI di 21 November nanti. Apakah Anda lihat juga momen ini bisa menjadi momen penguatan rupiah yang cukup signifikan hingga ke level yang tadi Anda sampaikan 15.300 hingga 15.500? Saya melihatnya masih optimis ya, karena memang di awal-awal, proses lelang ini, biasanya, cenderung permintaannya masih cukup tinggi, jadi memang ada potensi untuk menggalikan rupiah. Tapi melihat juga dari apakah di awal-awal saja atau nantinya ke depan juga, dalam sebulan ke depan ini instrumen baru ini akan permintaannya masih cukup tinggi atau tidak sih, melihat Baik. permintaannya dulu. Apakah lelang ini juga nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan Bank Indonesia dalam RDG di bulan November nanti? Saya rasa, ada kecenderungan ya juga, tapi melihat, ketika Bank Indonesia sudah menaikkan, saya rasa di RDG berikutnya Bank Indonesia akan menahan suku bunganya. Baik, kita beralih lagi ke sektor energi. Ini kalau kita lihat sama seperti sektor-sektor lainnya, sektor energi menguat di perdagangan sesi pertama. Apakah Anda lihat penguatannya mungkin akan lebih tinggi lagi di sektor berikutnya? Untuk di sesi 2 untuk energi saya melihatnya, walaupun menguat tapi, masih cenderung penguatannya terbatas ya, karena walaupun ini dari komoditas sendiri baru bangkit ini sekitar, tadi pagi. Jadi memang, penguatan tapi masih belum bisa menguat signifikan untuk saham-sahamnya. Jadi terus juga dari fundamental sendiri ini juga sudah, cukup mahal ya dibanding dengan tahun lalu. Jadi memang, ketika masih menarik, saya rasa sudah tidak terlalu menarik seperti di tahun lalu. Baik, bagaimana dengan eskalasi di Timur Tengah? Apakah ini juga masih akan sangat mempengaruhi seperti apa harga WTI dan juga Brent? Untuk, Israel Hamas ini saya rasa ketika masih lingkupnya masih di Israel dengan Hamas atau tidak meluas, saya rasa, penguatannya masih cenderung tertahan ya, masih tidak lebih dari $90 per barel sih. Jadi memang
melihat juga apakah eskalasi ini masih akan berkisar di Israel Hamas atau kecuali ketika makin meluas saya rasa juga akan mendongkrak harga minyak itu sendiri. Baik, artinya ketika harga minyak ini di bawah $80 Amerika Serikat per barel, ini adalah waktu yang tepat bagi investor mungkin untuk melihat kembali saham-saham migas di dalam negeri. Untuk ketika harga minyak saya rasa masih belum ya Kak. Masih perlu wait and see dulu karena memang harga minyak sendiri ini masih harga bottom itu berkisaran di 70 hingga 60. Jadi memang saya rasa masih wait and see dulu. Baik, artinya hingga akhir tahun ini belum ada peluang maksud kami minyak ini bisa menyentuh 90? Untuk tergantung dari eskalasi juga, terus juga apakah produksi dari negara-negara OPEC sendiri apakah akan memangkas kembali atau tergantung juga dari negara produksi juga. Bagaimana dengan batu bara? Untuk batu bara juga melihat dari Cina sendiri karena memang Cina sendiri ini walaupun datanya masih variatif juga, tapi melihat juga dari kemarin ekspornya juga masih lesu, jadi memang tergantung dari Cina sendiri. Baik, tapi apabila ada peningkatan harga minyak, apakah ini juga nanti akan langsung diikuti dengan harga batu bara hingga akhir tahun? Saya rasa tidak terpengaruh langsung ya, karena memang batu bara sendiri ini sentimennya tidak hanya dari harga minyak sendiri juga terutama dari perekonomian Cina. Baik, artinya menurut Anda akan ada di level berapa batu bara hingga akhir tahun? Untuk akhir tahun saya melihat masih di kisaran 130-an. 130 ya, baik. Dan berikutnya peluang seperti apa yang bisa kita lihat untuk saham-saham batu bara? Untuk batu bara sih melihatnya sama seperti energi lainnya yang memang tidak semenarik tahun lalu karena memang seperti yang dikatakan Bu Sri Mulyani memang ada kecenderungan bahwa sentimen dari durian runtuh dari komoditas ini tidak semenarik tahun lalu. Jadi memang ada eskalasi dari Israel Hamas, tapi melihat juga ketika tidak seperti tahun lalu memang diburu atau juga dari embargo sendiri. Baik, kalau kita melihat yang disampaikan oleh Capres kita kemarin dalam acara Sarasehan Indef ini, ketiganya berkomitmen juga untuk melanjutkan program hilirisasi. Apakah Anda lihat ini bisa menjadi salah satu sentimen baik untuk sektor-sektor migas? Untuk kampanye ini memang ketika masa kampanye biasanya memang disuarakan untuk melanjutkan itu, tapi melihat apakah nanti ketika calon yang menang apakah serius mengiyakan di kampanyenya tergantung nanti ketika sudah menjabat sih. Artinya untuk saham-saham pertambangan ini belum cukup untuk memberikan dorongan yang signifikan bagi saham-sahamnya pada akhir tahun? Untuk akhir tahun memang masih belum sih, masih cenderung sideways saya melihat. Bagaimana dengan window dressing? Untuk window dressing ini memang di kuartal keempat nanti di Desember kemungkinan, tapi melihat apakah kondisi global ini memungkinkan, saya rasa mungkin sedikit berbeda dari tahun lalu, mungkin lebih baik di tahun ini.